Disclaimer on, video ini dibuat bukan sebagai ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi. Video ini hanya sebagai edukasi, memberikan pemahaman baru dari sudut pandang yang berbeda. Oke, kembali lagi di channel Ugi DeFi. Untuk pembahasan di video kali ini, saya ingin membahas tentang 4 platform DeFi atau staking dan farming di jaringan BSC yang menurut saya terbaik sampai saat ini. Oke, untuk yang pertama itu adalah PancakeSwap. PancakeSwap adalah platform DEX pertama di jaringan BSC. PancakeSwap ini di backup penuh oleh Binance. Jadi untuk di Pancake yaitu dia menggunakan sistem SAFU yang sama seperti di Binance. Jadi kalau untuk saya pribadi, bagi kawan-kawan yang memang baru pertama di dunia DeFi ingin mencoba staking ataupun farming LP, itu saya sarankan mencoba dulu di Pancake. Pahami dulu alur-alur staking ataupun farming LP, apa kelebihannya ataupun apa kekurangannya. Jadi kalau saya pribadi sih menyarankan cobalah dulu di staking, di pool staking, jangan di farming LP dulu. Karena di farm LP itu ada namanya impermanent loss. Ya mungkin nanti kita akan bahas ya di video berikutnya untuk apa itu impermanent loss. Jadi di sini kita bisa lihat APR yang ada di PancakeSwap. Jadi kalau dibilang nanti PancakeSwap bakalan rug, bakalan scam, tidak mungkin. Kalau saya bilang sudah sangat-sangat kecil kemungkinannya untuk platform Pancake ini melakukan rug ataupun scam, karena mereka menyandang nama besar dari Binance. Kemudian yang kedua adalah Biswap. BSW Biswap ini adalah pemenang top 10 di MVB 2 di jaringan BSC yang sebelumnya. Jadi kalau saya bilang ini platform juga kategorinya aman untuk kita coba, untuk kita masukkan dana kita investkan dana kita di staking di platform ini. Jadi untuk di Biswap itu ada beberapa fitur yang menarik. Jadi yang contohnya seperti ini, lotre ya. Lotre ini dia mirip seperti di Pancake ya. Jadi kita membeli tiket, tiket yang akan diundi, yang kita akan mendapatkan prize potnya yang ada di dalam pool loterinya ini. Kemudian di sini ada stake BSW, earn token lain. Kemudian ada stake token lain, earn BSW. Jadi dua arah stakingnya, dua arah. Jadi kalau di platform lain kan biasanya stake token native ataupun token bawaan platformnya itu earn token platformnya sendiri ataupun token lainnya. Tapi kalau di BSW ini dia dua arah ya, dua arah bisa kita manfaatkan. Kemudian di sini juga ada yang namanya insentif program, kemudian ada yang namanya referral program. Nah, di sini menarik referral program nih. Jadi kita bisa nge-nyeting ataupun membuat tim ya. Membuat tim, kita bisa sharing profit di situ. Kita bisa setel, kita bisa atur ya, kita bisa atur berapa persen yang akan kita sharingkan ke tim kita dari fee transaksi kita ataupun fee transaksi satu tim gitu ya. Di sini dari 50 sampai 0%. Kalau di sini saya memakai sistem 50-50% ya. Jadi sama dengan tim saya kan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah AppSwap. Nah, di sini AppSwap ini yang menariknya adalah dia menggunakan dua token native ya. Yang pertama adalah Banana, yang kedua adalah Golden Banana atau Genana ya. Nah, tapi untuk Genananya sendiri itu dia tidak open trade, dia tidak ditradingkan. Yang ditradingkan hanyalah banananya. Nah, jadi apa sih pembedanya antara Banana dan Genana gitu ya, atau Banana dengan Golden Banana tadi? Jadi kalau untuk Golden Banananya itu kita mempunyai hak untuk ikut IAO atau Initial App Offering atau Launchpad ya. Jadi untuk yang sebelum-sebelumnya sih memang dia menggunakan pools Genana saja, tapi yang terakhir itu ada Launchpadnya Dragonary. Itu dia menggunakan dua pools, BNB dan Genana. Tapi memang untuk oversubscribe-nya itu lebih besar di BNB, pools BNB. Makanya kalau saya sarankan untuk kawan-kawan yang ingin ikut Launchpad atau IAO di AppSwap itu menggunakan Golden Banana, karena kita juga
apa namanya, oversubscribe-nya sangat-sangat sedikit. Jadi kita bisa mendapatkan token yang di launchpad-kan itu lebih banyak. Seperti itu. Kita bisa lihat di sini kan ada di apa Dragonary ya untuk launchpad sebelumnya. Nah, kita bisa lihat juga ada perbedaan APR dari banana, full stack banana dan full stack golden banananya. Nah, tapi perlu diingat ya, perlu diingat buat kawan-kawan yang ingin staking di AppSwap. Jadi ketika ingin menukarkan, nah jadi gimana sih caranya kita mendapatkan golden banana gitu ya? Itu dengan cara menukarkan, switch, menukarkan banana kita menjadi golden banana di bagian Genana ini, di tab Genana. Jadi kita bisa klik di sini, kemudian kita centang box ini. Nah, tujuannya adalah biar bisa menukarkan lebih banyak, karena kalau tidak dicentang itu limitnya hanya 50 banana saja. Jadi kalau dicentang bisa lebih. Dari sini kita tinggal isi berapa maunya kita untuk menukarkan banana itu berapa pieces, berapa token gitu ya, berapa token menjadi golden banana. Nah, ya, tapi perlu diingat juga ketika kita menukarkan banana menjadi golden banana itu kita membayar fee. Membayar fee yang fee-nya itu akan di-burn oleh pihak AppSwap. Seperti itu. Jadi di sini ada 28% burn fee dan 2% reflect fee. Jadi yang uniknya lagi yang kedua di AppSwap ini dia ada namanya reflection atau redistribution ya. Jadi ketika kita menyimpan golden banana kita di wallet kita akan mendapatkan reflection atau redistribution token golden banana ke dalam wallet kita setiap ada pergerakan dari golden banana itu. Jadi contohnya seperti ini. Jadi misalnya kayak sekarang saya staking di CYT ya, di Dragonary. Saya keluarkan nih, saya pindah ke pool yang lain. Nah, di situ saya membayar fee. Jadi setiap token golden banana itu bergerak, baik itu masuk ke dalam pool ataupun keluar dari pool, itu kita harus membayar fee senilai 2%. Jadi ketika saya keluarkan ini dari pools Dragonary, saya pindahkan ke LAN, itu saya kena total 4%, 2% keluar dan 2% masuk ke dalam pools yang berikutnya. Jadi kita juga perlu hati-hati nih. Jadi jangan istilahnya jangan loncat-loncat. Kita hitung dulu dengan teliti ya, dengan artian kita perhatikan juga fee yang harus kita bayarkan itu. Kita hitung dulu. Jadi kalau dari segi perhitungan itu membutuhkan waktu sekitar 1 minggu kita staking dengan APR sekitar 100%-an. Nah, itu kita 1 minggu itu tuh untuk mengembalikan fee yang kita keluarkan sebelumnya dan akan kita keluarkan lagi. Jadi 4% itu tertutup dalam waktu 1 minggu. Perhitungan kasarnya. Jadi kemudian yang perlu kita perhatikan adalah end time-nya. Jadi kalau saran saya untuk kawan-kawan yang ingin staking di AppSwap, perhatikan juga end times dari pool stakingnya itu. Kalau bisa, yang saya sarankan adalah di atas 30 hari. Masuklah di pool stake yang di atas 30 hari. Kemudian perhatikan juga jelas ya persentase APR-nya ya. Jadi kalau saran saya jangan masuk di pools yang sisa 6 hari seperti ini. Itu jangan kalau saran saya. Masuklah di atas 30 hari. Karena ada fee tadi yang harus kita bayarkan dan itu harus lunas maksudnya harus lunas dari harvest yang kita dapatkan kan gitu. Yang sebenarnya sih kalau untuk di AppSwap ya saya lebih cenderung menunggu di IAO-nya ini karena memang luar biasa sekali gain profitnya di IAO ini. Jadi sebagai gambaran saya sempat ikut di IAO Dragonary itu saya cuma spend sekitar $900 ya. $900 itu saya mendapatkan totalnya, tapi tervesting ya, tervesting per 1 bulan dibagi 4 vesting ya, 4 time lock. Jadi itu saya sudah klaim 2 kali, itu nilainya 24.800 token Dragonary. Yang masih terlock itu 24.800 kembali. Jadi dari modal $900 saya dapatkan token Dragonary sejumlah itu. Sedangkan pada saat harga launchpad itu cuma $0,001. $0,01.
Untuk harga CET sekarang kan sekitar lagi turun ya memang ya sekitar 0,1-an atau 0,2, tetap saya mendapatkan 20 kali lipat cuannya di Launchpad ini. Jadi kalau saya sih lebih menunggunya di Launchpad untuk mencari cuan yang sangat tinggi kalau di AppSwap. Nah, kemudian yang berikutnya yang terakhir nomor 4 adalah Position Exchange. Nah, ini juga salah satu platform yang menurut saya bagus dan unik. Dia mempunyai keunikan sendiri juga. Jadi setiap platform ini ada hal-hal yang unik ya. Jadi kalau untuk di Posi itu ada namanya pool staking NFT. Nah, di sebelah kanan ini ya, dengan APR yang berbeda jauh sekali dengan uh, pools yang standarnya ya, yang standarnya lah kalau saya bilang ya. Jadi yang uniknya dari pools NFT ini, dia bukan meminting blok baru. Jadi reward yang didapatkan dari kita staking di situ, token posinya itu bukan dari hasil minting blok yang baru. Jadi developer memberikan sejumlah token posi di dalam pool NFT ini. Makanya di sini ada namanya ada tulisan reward reset in ya. Kalau sekarang tinggal 54 jam. Nah, jadi dalam waktu 54 jam ini ke depannya itu akan dimasukkan posi token ke dalam pools ini. Makanya saya bilang kalau untuk APR-nya itu lebih terjaga, lebih stabil di NFT ini. Itu keunggulan pertama ya. Dari segi APR-nya dia lebih stabil, lebih terjaga. Keunggulan yang kedua, kita staking ini menggunakan NFT. Kita casting dulu, kalau bahasanya di Posi casting ya, kalau mereka orang-orang Posi menyebutnya casting NFT-nya dulu. Nah, itu bebas. Di sini kita bisa lihat bebas jumlahnya. Tidak ada batasan jumlah minimal ataupun maksimal. Jadi kita satu Posi pun bisa untuk casting NFT di Posi yang akan kita gunakan sebagai bahan untuk staking di poolsnya nanti. Jadi di sini juga uniknya dia ada 6 tingkatan ya, dari farmer, kemudian janitor, kemudian akuntan, engineer, pilot, dan boss. Dan itu ada tingkatan-tingkatan persentase. Sebenarnya ini sebagai leverage ya, sebagai peningkatan persentase jumlah posi yang akan kita stakingkan. Jadi kalau ibarat kata staking NFT di Posi ini seperti staking yang ada leverage-nya, dinaikkan nilainya ataupun powernya, kan gitu ya. Jadi seperti contoh di farmer ini, kita bisa lihat di mining efisiensinya itu 110% sampai 120%, dan ini random dengan artian kita bisa aja dapat 110,5% gitu ya. Jadi maksudnya seperti apa gitu kan? Apa sih maksudnya dikasih persentase seperti ini? Jadi misal contoh nih, kita casting 10 posi, 10 token posi, kita dapat farmer nih, maka nilai token posi kita akan naik 10% sampai 20%, random ya, di range itu. Begitu juga seterusnya, seperti di janitor itu 120 sampai 130%, dengan artian ketika kita nge-casting NFT ini dengan nilai 10 posi, maka nilai posi yang ada di dalam NFT itu atau mining efisiensinya itu naik 20% sampai 30%. Kemudian di akuntan itu 30 sampai 40, engineer itu 40 sampai 60%, kemudian pilot itu 60 sampai 80%, dan tertinggi bos itu 80 sampai 100%. Jadi misal kita casting senilai 10 posi, kemudian kita dapat mining efisiensinya 200% ini, maka nilai posi yang ada di dalam NFT itu naik 100% menjadi 20 token posi. Itu keunikan dan luar biasanya di Posi ini. Kemudian kok dikasih seperti itu gitu ya? Apakah pihak developer tidak rugi? Nah, itu sebenarnya sebagai reward ya, sebagai apa namanya, pemanis kalau saya bilang. Karena apa? Ketika sudah menjadi NFT, token Posi kita itu akan terkunci, terlock. Nah, di sini kita bisa lihat ada waktunya ya, 32 hari, 31 hari, ini punya saya ya, 23 hari, 29 hari. Nah, itu
dana saya yang sudah menjadi NFT itu terkunci selama waktu yang tertera di NFT-nya. Dan itu juga random sih ya. Itu juga random. Jadi tidak sama semua gitu ya waktunya, itu random, ada yang 25 hari, ada yang 30 hari, bahkan ada yang 34 hari itu ke NFT saya yang terkunci di POSI. Nah, kemudian di sini ada tulisan decompose gitu ya. Decompose ini dia mengembalikan dana POSI kita yang sudah menjadi NFT menjadi token POSI. Tetapi itu bisa didecompose kalau waktunya ini sudah menjadi nol atau sudah reset, sudah habis waktunya, waktu terkuncinya. Jadi baru bisa kita decompose menjadi token POSI. Kalau saya bilang strategi terbaiknya ketika sudah menjadi minimal akuntan itu nggak usah didecompose, teruskan saja staking. Teruskan saja staking. Kalau saya pribadi memakai strategi yang farmer inilah yang akan didecompose dan di casting ulang. Tapi yang perlu diperhatikan juga, di Pulse NFT itu ada namanya harvest fee 5%. Jadi ketika kita harvest itu kita terpotong 5%. Misal kita staking 100 posi nilainya. Di sini ada total power stake ya. Kemudian kita dapat 10 posi yang bisa diharvest. Maka ketika kita harvest itu akan terpotong 5%. Seperti itu. Nah, ini coba saya contohkan cara untuk casting ya. Untuk di posi saya coba harvest dulu di farm LP-nya. Nah, kalau strategi saya pribadi juga sebenarnya saya membuka 2 pools. Maksudnya di farming dan di pools NFT. Jadi hasil dari farming LP ini saya komponkan kembali di pool stake NFT. Jadi saya mencoba untuk mengejar leverage-nya tadi, peningkatan nilainya. Ya tetap sih yaitu tergantung hoki masing-masing ya, kan gitu. Tapi lumayan nih kalau misalnya ada peningkatan 10% pun walaupun di farmer ya, itu meningkat 10% sampai 20% itu sudah lumayan. Lumayan sekali gitu ya. Oke. Nah, ini sudah terharvest. Kita coba casting ya. Kita coba casting. Nilainya token posisi saya senilai 9,1 ya. Kita coba 9,16. Kita cash NFT. Ayo dong, dapat yang bagus dong. Saya dapat farmer banyak banget nih. Waduh, kasih yang bagus-bagus lah. Oke, kita lihat ya, kita tunggu ya. Dapat apakah kali ini? Oke. Ayo please, dapat ya engineer lah, kasih engineer lah. Jangan farmer lagi dong. Wah, dapat janitor lumayan lah ya daripada dapat farmer ya. Nah, ini bisa dilihat nih. Log days-nya 44 hari, random ya. Kemudian mining efisiensinya 122,11 karena range dia kan 120 sampai 130 ya. Benar, 130. Kita lihat tadi. Nah, kita bisa lihat di sini nilai posi awalnya. Oh ya, ketika kita casting juga ada namanya fee juga. Ada fee juga. Ada fee yang harus kita bayarkan. Tapi nggak banyak sih ya, tadi 9,1 jadi 9,086. Kan tidak banyak yang terpotong ya. Nah, di sini leverage-nya. Jadi mining power saya yang semula cuma 9,1 posi yang saya masukkan 9,16 itu naik menjadi 11,095 posi. Alias naik 22,11%. Nah, di sini bisa langsung kita stakekan saja. Stake, confirm. Kita confirm lagi di MetaMask. Oke, kita tunggu dulu. Nah, jadi uniknya di posi itu seperti itu. Ada leverage-nya, ada peningkatan nilainya. Nah, ini yang menarik di posi. Kemudian dia untuk pool stake NFT-nya juga terjaga. Lebih stabil dibanding pools dari farmingnya ataupun pools dari posi yang originalnya gitu ya. Anggap seperti itu ya. Nah, ini kita bisa lihat sudah selesai tadi ya. Sudah masuk di staking. Kita bisa lihat. Oke, sudah terstaking ya. Sisa 43 hari 23 jam sekian menit ya. Jadi
NFT saya, posisi saya yang sudah menjadi NFT tadi itu terkunci selama 43 hari 23 jam. Baru bisa saya dekompos dan saya baru bisa ubah menjadi token posi lagi. Jadi seperti ada imbal balik lah ya. Kita dikasih kelebihan leverage tadi, peningkatan nilai, tapi posi kita terkunci. Jadi itu. Jadi itulah 4 staking platform staking yang menurut saya terbaik dan masih layak untuk kita investkan dana kita di platform tersebut. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Oke, salam dunia 2.0, salam cuan konsisten. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.